Cerita rakyat kisah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah salah satu cerita legenda populer dari Indonesia, khususnya dari Jawa Tengah, atau dikenal juga dengan legenda Candi Prambanan, karena berkaitan dengan sejarah dan mitos di balik Candi Prambanan. Kami dari kelompok 3, Deni Ramdhani, Didik, Joko Prayitno, Nur Azizah, dan Rini Artikasari. Terjadi pertempuran antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Prambanan. Pertempuran terjadi sangat hebat, sehingga membuat salah satu kerajaan mengalami kekalahan, dan Kerajaan Prambananlah yang memenangkan peperangan tersebut. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja bernama Raja Damarmaya dan memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandung. Mau sampai kapan kamu membujang? Saat ini belum ada satupun gadis di kerajaan Pengging yang cocok di hatiku. Aku akan menikah jika kerajaan Prambanan sudah jatuh. Dia akan bergabung dengan pasukan perang kerajaan Pengging karena mereka sudah terdesak di medan pertempuran. Dengan seizin raja, Jaka pun bergegas ke medan pertempuran. Lain sisi, kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Raja Baka mempunyai putri cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Ada kesamaan dengan Joko Bandung bahwa mereka belum menikah pada usianya yang sudah dewasa. Suatu hari Raja Baka bertanya mengapa sang putri belum menikah. Dewi Roro Jonggrang pun mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih ingin sendiri. Sampai kapan akan seperti ini? Aku akan menikah pada saat kerajaan Prambanan memenangkan peperangan. Jonggrang sama seperti Prabu Jaka, bahwa dia akan menikah pada saat kerajaan Prambanan memenangkan peperangan. Dengar jawaban putrinya, Raja Baka pun berangkat untuk memimpin pasukan di medan pertempuran. Dengan baju perang dan menunggangi kudanya, Prabu Jaka menuju medan pertempuran dengan mengambil jalan pintas melewati hutan yang angker. Hutan tersebut dihadang oleh penunggu hutan tersebut. Penunggunya bernama Bondowoso. Besar juga nyalimu wahai anak muda, tutur Bondowoso. Aku tidak takut dengan setelan biru macam kau. Maju sini, ucap Prabu Jaka dengan gagahnya. Dengan mudahnya Bondowoso dikalahkan dengan Prabu Jaka. Ampuni aku. Untungnya mengampunimu. Aku akan mengabdi dan bergabung dengan regamu. Jarak dibagi waktu. Apabila jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Hubungan materi kecepatan dalam cerita ini, kini Bandung Bondowoso meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Bandung Bondowoso tidak butuh waktu lama, dia sampai di medan pertempuran. Joko Bandung sedang berlari di hutan dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Jika ia berlari selama 10 menit, berapa jarak total yang ia tempuh? Diketahui kecepatan rata-ratanya 300 km per jam. Waktunya 10 menit atau 1/6 jam. Rumus yang digunakan adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan 300 km per jam dikali 1/6 jam. Jaraknya adalah 50 km. Jadi Joko Bandung berhasil menempuh jarak total 50 km saat berada di hutan selama 2 jam. Di medan pertempuran, kerajaan Prambanan sudah mendominasi perang, sehingga membuat pasukan Pengging mundur. Tak butuh lama, Bandung Bondowoso sudah sampai di medan pertempuran. Terlihat banyak kerajaan Pengging yang bergelimpangan darah. Bandung Bondowoso sangat marah, membuat pasukan Prambanan terhempas. Pimpinan perang pun yaitu Raja Baka datang dan menang. Tinggal kau dan aku, Baka. Hahaha. Sini kau maju, akan ku kalahkan kau, supaya pertempuran ini berakhir. Kau tidak akan berhasil, Bandung. Ambisiku harus aku lakukan untuk rajaku ini. Pertempuran pun terjadi dengan dahsyatnya, dan akhirnya dimenangkan oleh Bandung Bondowoso dan membuat Raja Baka gugur. Dengan gugurnya sang raja, diberitahukan kepada sang putri dan membuat Roro Jonggrang sedih. Beberapa waktu kemudian, Bandung bertemu dan jatuh hati kepada gadis yang ditemuinya di taman, yaitu Roro Jonggrang. Dia kemudian berusaha untuk melamarnya, tapi Roro Jonggrang belum bisa menerimanya. Dan hari itu juga Roro Jonggrang telah mendapatkan informasi dari prajuritnya yang membunuh ayahandanya, yaitu laki-laki yang akan melamarnya.
Dengan begitu, ia tidak bisa menerima lamarannya karena tidak enak untuk menolak mentah-mentah. Dia pun menolak secara halus dengan memberikan persyaratan, yaitu membuatkan 1000 candi dalam satu malam. Karena hal itu mustahil. Bandung Bondowoso pun menerima persyaratan karena memang dia mencintainya. Perbandingan berbalik nilai A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dalam cerita ini terdapat perbandingan berbalik nilai antara pengerjaan Candi Prambanan dan jumlah pekerja. Jika 1000 jin dapat menyelesaikan Candi Prambanan dalam waktu semalam, berapa waktu yang dibutuhkan jika menggunakan 20 pekerja manusia? Waktu yang dibutuhkan dengan pekerja jin 1 malam atau 12 jam. Dalam hal ini, perbandingan antara jumlah pekerja manusia dan jumlah pekerja jin adalah 1:50. Kita dapat menyelesaikan perbandingan berbalik nilai sebagai berikut. 1000 per 20 sama dengan X per 12. 20X sama dengan 12.000 X 12 dibagi 20. X sama dengan 600 jam atau 50 malam. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk membuat Candi Prambanan dengan menggunakan 20 pekerja manusia adalah 600 jam. Namun perlu diingat bahwa dalam kisah legenda Roro Jonggrang hanya jin yang memiliki kekuatan magis yang dapat menyelesaikan pembangunan candi dalam waktu semalam, sehingga jawaban ini hanya sebagai contoh matematika semata dan tidak benar-benar dapat dilakukan dalam kehidupan nyata. Pun meminta bantuan kepada Bondowoso dan anak buahnya untuk memenuhi persyaratan yang dipinta Roro Jonggrang, yaitu membangun 1000 candi dalam semalam. Hubungan materi bangun ruang dalam cerita Candi Prambanan memiliki beberapa struktur bangunan yang terdiri dari 5 segi 4 dan balok yang saling terkait dan membentuk keseluruhan bangunan candi. Struktur 5 segi 4 terdapat pada bagian atap dari bangunan candi, sedangkan struktur balok terdapat pada zona tubuh dari bangunan candi. Rumus 5 segi 4, volume sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Jika luas permukaannya, luas alas ditambah jumlah sisi tegak selubung. Rumus balok yaitu volumenya panjang kali lebar kali tinggi, luas permukaannya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berdasarkan ilustrasi Candi Prambanan, 5 segi 4 dan balok digunakan dalam bangunan tersebut. Jika tinggi 5 segi 4 3 meter dan candi adalah 12 meter, jika panjang serta lebar balok berturut-turut adalah 10 meter dan 8 meter, maka berapa volume total kedua bangunan tersebut? Untuk mengetahui tinggi balok adalah tinggi candi dikurangi tinggi limas, yaitu 12 kurang 3 9 meter. Jawab, volume 5 sepertiga kali P kali L kali T. Sepertiga kali 10 kali 8 kali 3 80 meter. Volume balok P kali L kali T. 10 kali 8 kali 9 720. Volume kedua bangun tersebut 80 tambah 720 800 meter. Bandung Bondowoso meminta para jin untuk memerintahkan 1000 candi dalam semalam. Berjalannya waktu, candi akan segera selesai dibangun. Tapi Roro Jonggrang pun mulai panik dan cemas. Dia pun mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan para dayang kerajaan memukul lesung dan membakar jerami agar terdengar riuh di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi riuh tersebut membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkokok bersahutan. Seketika itu, ribuan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya ke sebelah timur ke arah terbitnya fajar, padahal masih kurang 1 candi yang belum dibangun. Sedangkan Bandung Bondowoso mengetahui hal tersebut karena ulah perintah Roro Jonggrang. Setelah mengetahui hal tersebut, Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang. Nampaknya pagi pun benar-benar telah tiba. Bandung hanya mampu memberikan 999 candi. Roro Jonggrang berhasil menggagalkan aksi dari Bandung. Bandung murka dengan apa yang dilakukan Roro Jonggrang dan menutaskan 1 candi dengan mengubah Roro Jonggrang menjadi patung. Saat ini, patung tersebut telah melengkapi menjadi 1000 candi dan dikenal sebagai sebuah candi Prambanan. Dan cerita Roro Jonggrang di balik Candi Prambanan. Sekian dan terima kasih.